ketika kita melihat ada orang kaya flexing, itu nanti ada dua golongan orang yang memandang tentang keadaan orang yang kaya tersebut. Yang pertama adalah Podcast Surabaya Mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Kembali lagi di podcast Surabaya Mengaji yang insya Allah akan membahas tentang tema-tema menarik dan hangat. Dan sekarang kita bersama dengan Ustadz Muhammad Syaputra hafizahullah ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Masya Allah. Baik Ustadz, di zaman ini Ustadz, banyak orang-orang yang mereka bekerja bagaikan kuda Ustadz, dari pagi sampai malam, bahkan Sabtu Ahad kerja, tiap hari bekerja. Nah ini di dalam Islam gimana Ustadz hukumnya Ustadz? Iya, ada dua cara pandang di sini ya. Orang itu dia menghabiskan waktunya untuk bekerja. Cara pandang yang pertama adalah cara pandang budak dunia. Budak dunia. Maksudnya bagaimana? Jadi mereka berusaha dengan semua apa yang mereka miliki, waktu mereka, tenaga mereka, kemampuan mereka, itu mereka gunakan melulu untuk mengejar dunia yang mereka inginkan. Sampai kemudian ya, waktu-waktu yang seharusnya mereka gunakan untuk beribadah kepada Allah, untuk menjalankan kewajibannya kepada Allah SWT, menuntut ilmu dan seterusnya, mereka ya tinggalkan semua itu demi mengejar dunia yang dia cintai. Nah ini namanya keadaan di mana dia memandang dunia sebagai Tuhannya atau sesuatu yang menjadi segala-galanya baginya. Nah golongan orang yang seperti ini golongan yang tercela di dalam agama kita. Mereka adalah orang-orang yang dilalaikan dengan kehidupan dunia dan menjadikan mereka lupa bahwa kehidupan dunia ini akan ada batas akhirnya. Dan pada akhirnya mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menemui kehidupan yang hakiki, yaitu kehidupan akhirat. Dan untuk orang-orang yang seperti ini, mereka harus ingat bahwa sebesar apapun yang mereka kejar dari dunia yang mereka cita-citakan ini, dengan semua usaha besar yang mereka punya, maka mereka tidak akan mendapatkan kecuali apa yang sudah Allah takdirkan untuknya. Itu yang pertama. Ya, karena Nabi SAW sendiri mengatakan inna nafsa lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi tiap-tiap jiwa manusia itu dia tidak akan mati kecuali akan menghabiskan jatah rezekinya di dunia ini. Cepat atau lambat dia akan mendapatkannya. Oleh karena itu Nabi perintahkan kita fa'ajmilu fit talab, ya. Perbaguslah kamu dalam mencarinya. Khudhu mahalla wa truku maharuma. Ambil apa yang dihalalkan oleh Allah, tinggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kalau kita perhatikan di dalam beberapa ayat Al-Qur'an ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengejar dunia, itu selalu gambarannya adalah bagian-bagian yang dikesampingkan. Ya, seperti misalnya ketika Allah perintahkan kita untuk melakukan zikrullah, untuk menyambut seruan sholat Jumat, Allah sebutkan fas'au ila dzikrillah. Fas'a, is'a ini usaha yang besar dan sungguh-sungguh dan disegerakan kan gitu ya. Maka bersegeralah kamu dengan kesungguhanmu untuk mencapai atau untuk memenuhi zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi ketika diperintahkan untuk mencari kehidupan dunia ya, dengan menggunakan kalimat-kalimat seperti famshu, berjalanlah kalian di atas muka bumi ini untuk mencari rezeki Allah SWT. Atau ketika Allah SWT mengingatkan para sahabat ya, mengingatkan para sahabat ketika mereka sangat bersemangat untuk mengejar kehidupan terbaik mereka di akhirat, Allah mengingatkan mereka ada bagianmu di dunia. Seperti dalam surah Al-Qasas Allah mengatakan wabtaghi fima ataqallahu darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Ini yang banyak orang salah paham dalam ayat ini. Jadi Allah mengatakan dan carilah oleh kalian ya
fima ataqallahu darul akhirah. Pahala yang Allah akan berikan kepadamu di akhirat nanti, di negeri akhirat nanti. Namun jangan kamu lupakan bagianmu di dunia. Ada sebagian orang itu yang kecenderungan hati kepada dunianya besar, itu menggunakan ayat ini dengan mengatakan dunia 50%, akhirat 50%. Padahal ayat ini berbicara mengenai kaitannya dengan keadaan para sahabat kala itu yang menghabiskan waktunya untuk mengejar akhirat sampai lupa dengan dunia. Iya, kenikmatan-kenikmatan dunia yang seharusnya bisa dia nikmati, nah gitu. Jadi ini kebalik Ustaz. Ini kebalik gitu ya, kebalik. Harusnya orang-orang yang mengejar akhirat yang apa namanya kenceng gitu ya, ngejar akhiratnya itu diingatkan masih ada nikmat dunia yang seharusnya kamu bisa nikmati. Gitu. Jangan melulu seperti itu. Kalau sekarang orang yang ngejar akhirat diingatkan dengan ini agar balik ke dunia gitu. Iya, maksudnya digembosi gitu. Nah, ini tidak benar ini. Sehingga ada istilah 50% dunia, 50% akhir. Tidak mungkin. Allah menciptakan hati itu kalau sudah cenderung kepada akhirat, tidak mungkin dia cenderung pada dunia. Kalau sudah cenderung kepada dunia berlebihan, tidak mungkin cenderung dia ingin untuk menuju kepada akhirat. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita baca semua ayat Quran atau hadis Nabi, semuanya berbicara mengenai bersegeranya kita untuk mengejar kehidupan akhirat. Adapun untuk dunia ya kita lakukan ya sekedarnya saja. Nah, gitu. Kita lihat yang menjadi teladan terbaik kita adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah memandang kehidupan dunia ini ya? Rasulullah dalam semua kehidupan beliau tidak ada kemewahan sama sekali yang ada pada diri beliau. Padahal beliau jika seandainya berdoa mohon kepada Allah gunung Uhud jadi emas gunung Uhud ini dengan izin Allah SWT kan begitu. Namun Rasulullah SAW tidak memilih hal itu. Ya. Bahkan kalau kita melihat Rasulullah sangat sederhana. Pernah Rasulullah itu tidur di atas tikar yang terbuat dari jerami yang kasar, kemudian sampai membekas di wajahnya. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu melihat itu menangis kan gitu. Sembari ketika itu juga melihat di lemari Rasul itu nggak ada makanan kecuali ya sangat minim sekali gitu. Sangat minim sekali. Dikala itu Umar bin Khattab menangis. Anda ini adalah Sayyidul Anbiya, Sayyidul Mursalin, Sayyidu Waladi Adam kan gitu ya. Pemimpin semua manusia. Tapi kehidupan Anda seperti ini. Sedangkan Raja Persia, Raja Romawi, mereka itu hidup dalam keadaan penuh dengan kemewahan. Kata Rasulullah memberikan jawaban ala tardo, tidakkah kamu ridha wahai Umar bahwa lahumud dunya walanal akhirah kama qala sallallahu untuk mereka itu dunia, untuk kita akhirat. Ya, menunjukkan bagaimana Rasulullah itu mengutamakan akhirat daripada dunia. Tapi Rasul tidak melarang kita untuk mengambil bagian-bagian duniawi kita selama hal itu tidak mengganggu kita untuk mengejar cita-cita kita untuk mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan hidup di akhirat. Nah, Nabi juga banyak yang bersabda tentang hakikat kehidupan dunia yang hina. Nabi pernah mengatakan bahwasanya dunia itu sesuatu yang kehinaannya melebihi daripada sayap seekor nyamuk kan begitu ya. Nabi pernah mengatakan lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udatin masaqa minha kafiran syurbata ma'in. Kata Nabi SAW, kalau seandainya dunia itu memiliki nilai di sisi Allah sebesar satu sayap seekor nyamuk saja, niscaya Allah tidak akan memberikan minum kepada orang kafir meskipun seteguk. Artinya apa di sini? Kesimpulannya Nabi ingin mengatakan bahwa dunia di sisi Allah nggak ada artinya. Oleh karena itu Allah berikan kepada orang beriman maupun orang kafir. Ya. Dan pemberian dunia ini kepada mereka yang beriman maupun yang kafir itu jangan disalahpahami. Jangan disalahpahami maksudnya bagaimana? Jangan disalahpahami bahwa ketika Allah memberikan keluasan dunia ini menandakan bahwa Allah kala itu memberikan kemuliaan kepadanya. Ya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Quran surah Al-Fajr kan Allah melarang kita untuk memiliki cara pandang seperti ini. Ya, fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan kalla, kata Allah gitu ya. Adapun manusia itu apabila dia diberikan nikmat oleh Allah, Allah uji dengan kenikmatan, dengan Allah muliakan dunianya gitu ya, Allah luaskan hartanya, maka dia akan mengatakan Tuhanku kala ini sedang memuliakanku gitu ya.
Sedangkan ketika Allah menakdirkan kesempitan dalam masalah dunia, maka dia langsung menyimpulkan Allah sedang menghinakanku. Kata Allah, kalla, jangan seperti itu. Itu cara berpikirnya orang kafir yang hubbud dunia, cinta dunia sebagai penyembah dunia, hamba dunia. Ya. Nah, kita orang beriman jangan seperti itu. Termasuk juga Rasul pernah menggambarkan dunia itu lebih hina daripada bangkai kambing. Ya, anak kambing yang cacat kan gitu ya. Ya. Ketika Rasulullah SAW dan para sahabat berjalan satu perjalanan menemui ada bangkai seekor anak kambing cacat yang sudah mati, Rasul mengatakan, bagaimana menurut pendapatmu jika bangkai anak kambing ini diberikan kepada kamu dalam keadaan cuma-cuma? Mereka mengatakan, ya Rasulullah, jangankan sudah jadi bangkai seperti ini, masih hidup saja kami enggan menerimanya. Ya, karena mereka banyak punya kambing kan, ya, kambing bagus-bagus. Ngapain nerima kambing seperti itu kan? Kata Rasulullah SAW bahwa dunia itu lebih buruk daripada bangkai anak kambing ini. Artinya begini, Nabi ketika mentarbiyah para sahabat itu selalu memberikan cara pandang kepada para sahabat tentang hakikat kehidupan dunia yang hina. Nah, sehingga yang terjadi apa? Para sahabat ketika mereka melakukan hal-hal yang bersifat duniawi, maka cara pandang mereka berbeda dengan golongan pertama ini. Golongan yang kita katakan hamba dunia tadi ya. Golongan yang kedua ada orang yang bersungguh-sungguh dalam perkara dunianya, namun dengan tujuan untuk menjadikan wasilah dia menggapai akhirat. Kita dapati banyak para sahabat yang mereka berdagang mulai dari pagi. Bahkan ada sahabat yang ingin menjalani atau ingin mendapatkan keberkahan waktu pagi, yang pernah Nabi berdoa untuk umatnya agar mendapatkan waktu pagi. Di antara mereka ada yang memulai bisnis usaha, buka toko atau datang ke pasar di waktu sangat pagi dalam rangka untuk supaya mendapatkan keberkahan dari doa Nabi SAW. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Kata Nabi SAW kan begitu ya. Ya Allah, berkahilah untuk umatku itu di waktu paginya. Sehingga ada di antara mereka yang berdagang di waktu pagi sampai kemudian Allah memberikan kesuksesan dunia kepada mereka. Dan kita tidak pungkiri ada para sahabat-sahabat itu yang Masya Allah dalam usaha-usaha dunianya mereka serius. Karena memang Nabi SAW sendiri memerintahkan apabila seseorang itu melakukan suatu perkara yang memberikan manfaat bagi dia dunia atau akhirat, maka Allah itu mencintai seseorang hamba tersebut jika dia itqan gitu ya, an yutqinaha, untuk dia memperbagus betul apa yang dia kerjakan tersebut. Jadi ada dua cara pandang. Kalau cara pandangnya hanya sekedar memang cita-citanya duniawi semata, ingin ngejar dunia untuk dunia, nah maka ini adalah jalannya orang-orang binasa. Tapi kalau dia mengejar dunia itu dalam arti di sini adalah motivasinya akhirat, ya sehingga tentunya kalau motivasi akhirat tidak akan menyelisihi waktu-waktu dia untuk Tuhannya dan untuk memenuhi hak-hak keluarganya dan untuk menuntut ilmu agama serta hal-hal yang lain, itu tidak akan mengambil jatah waktu-waktu tersebut. Namun dia tetap bersungguh-sungguh dalam menjalani kehidupan dunianya demi untuk menjadi wasilah agar dia mendapatkan akhirat yang lebih baik, maka jalan inilah yang seharusnya ditempuh. Yang kedua tidak mengapa Ustaz ya? Yang kedua harus gitu. Masya Allah. Oh harus tadi? Harus ya. Harus. Tapi Ustaz. Nah, namun Ustaz, problemnya dari orang-orang yang di zaman sekarang Ustaz ya, mereka bekerja bahkan sampai lembur-lembur setelah dapat kekayaan yang mereka yang mereka anggap itu mungkin kaya, mereka beli barang-barang mahal, mereka flexing Ustaz. Flexing itu mungkin pamer di sosial media. Kita nggak tahu pamer apa enggak Ustaz. Mungkin lebih cocok menyebutkan atau membuat Insta story, memperlihatkan bahwa dirinya, oh ini aku lo kaya, punya mobil apa ini, punya tas branded harganya puluhan juta, atau bahkan sampai ketahuan, mohon maaf Ustaz, ketahuan KPK karena mungkin loh ini pekerjaan ini kok bisa beli barang ini, akhirnya ketangkep oleh KPK. Ini gimana Ustaz dalam Islam ini Ustaz? Iya, ya itu tadi kita kembali kepada apa yang kita bahas di awal tadi. Ada golongan orang yang mengejar dunia itu karena dunia, karena memang cita-cita tujuan hidupnya itu dunia. Kemuliaan yang dia anggap benar-benar mulia itu kemuliaan dunia. Nah inilah yang menjadikan mereka pada akhirnya menganggap ketika dunia yang sudah mereka cita-citakan itu mereka dapatkan,
Nah, maka mereka akan pamer. Mereka akan katakan, ini loh saya. Oh, iya. Ini loh saya sudah mencapai apa yang sudah saya cita-citakan dari kehidupan dunia. Bahkan terkadang orang yang seperti ini terkadang tidak akan pernah puas ketika apa? Melihat koleganya, melihat rivalnya, ternyata lebih jos lagi dari dunia yang dia peroleh. Wah, dia malah 24 jam kerjanya, Masya Allah. malah terbakar semangatnya untuk mengejar dunia ini. Ya, jadi pamer dunia ini pernah sebetulnya terjadi dan ternyata gitu ya, orang yang pamer dunia atau flexing dalam bahasa sekarang ini ternyata adalah golongan orang yang dibinasakan oleh Allah di dunia sebelum di akhirat. Siapa itu? Kalau kita baca dalam surah Al-Qasas kita menemukan satu nama, namanya Qarun. Harta Qarun, harta yang timbun di dalam tanah itu sampai dikenal harta Qarun karena memang di kisahnya ya, kalau kita baca dalam surah Al-Qasas itu Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang harta Qarun ini luar biasa ya. Jumlah hartanya itu sampai diceritakan oleh Allah seperti disebutkan dalam Quran surat Al-Qasas ayat 76. Allah mengatakan ya, wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwati idh qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Jadi Allah menceritakan ya tentang Qarun ini. Allah mengatakan bahwa kata Allah memberikan harta benda yang banyak kepada Qarun ini sampai kunci-kunci perbendaraan atau kunci-kunci gudang-gudang hartanya itu sangat berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Ya, bahkan diceritakan diletakkan di atas unta atau yang semacamnya itu ya membutuhkan beberapa unta untuk mengangkut kunci-kunci gudangnya. Dari emas itu ya? Bisa jadi ya, wallahu a'lam, mungkin seperti itu kisahnya. Saya kurang terlalu paham tentang detailnya, cuman bayangkan kunci gudangnya itu banyak kan gitu ya. Saking banyaknya menjadi berat. Lah sekarang kunci gudangnya banyak, berarti gudangnya berapa? Banyak kan gitu. Iya, banyak. Nah, setiap gudangnya kita tidak tahu seperti apa kisahnya tentang per gudangnya itu berapa jumlah harta yang dimiliki oleh Qarun kala itu. Artinya Allah menggambarkan seperti ini sudah cukup untuk memberikan bayangan, gambaran kepada kita bahwa gudang hartanya Qarun sangat banyak. Sehingga kunci-kuncinya banyak dan memperberat orang yang membawanya. Nah, begitu. Dan di kala itu apa yang dilakukan Qarun kala itu? Qarun dengan bangganya mengatakan qala innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya apa yang diberikan kepada saya dari harta yang banyak ini adalah dikarenakan ilmu yang ada pada diriku, atau bahasa kita sekarang ya karena saya pintar cari duit gitu kan. Ya, cari cuannya itu harus cerdas sekarang ini kayak saya nah misalnya itu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ya setelah dia merasa kesuksesan yang dia dapatkan ini benar-benar dia yang cari, dia yang pinter gitu ya untuk mencari harta tersebut, maka dia pun melakukan satu hal yang disebut tadi dengan istilah flexing. Tadi. Dia kemudian keluar dengan membawa harta dan orang-orang yang menjadi pengikutnya kala itu. Allah ceritakan dalam Quran surah Al-Qasas ayat 79, fakharaja ala qaumi fi zinatihi. Maka keluarlah dia Qarun kepada kaumnya dengan kemegahannya. Qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Nah, ini Allah ceritakan ya, ketika kita melihat ada orang kaya flexing itu nanti ada dua golongan orang yang memandang tentang keadaan orang yang kaya tersebut. Yang pertama adalah orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia, yang nggak seberuntung Qarun dari sisi dunianya, gitu ya. Mereka mengatakan ya laitana mithla ma utiya Qarun. Ya kalau seandainya saya seperti Qarun punya duit banyak seperti ini, alangkah bahagianya hidup saya kan gitu. Nah, sama ada orang-orang yang punya cara pandang dunia seperti itu. Wah, kalau seandainya saya seperti Fulan ya, si bos muda ini misal gitu, dia kemana-mana pakai duit ya, untuk keliling dunia mau beli apapun nggak mikir. Ya, karena uangnya unlimited kan gitu ya, bebas finansial istilahnya. Iya, Ustaz. Nah, begitu dia merasa alangkah bahagianya nah, gitu. Ada orang-orang yang seperti ini. Ada juga orang-orang yang subhanallah Allah Subhanahu wa taala berikan
hati mereka hati akhirat gitu ya. Allah menceritakan di sini di ayat ke-80 wa qala alladziina utul ilma. Nah ini pentingnya kita berilmu agama di sini agar supaya kita bisa memahami hakikat dunia dan akhirat sehingga kita bisa mengambil mana yang prioritas yang seharusnya kita kejar. Adapun orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan wailakum, celaka kalian wahai para pecinta dunia yang iri dengan apa yang dimiliki oleh Qarun saat ini. Thawabullahi khairun liman amana wa amila salihah. Jadi pahala Allah itu jauh lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Akhirat lebih baik daripada dunia. Ya, wala yulaqaha illa sabirun, dan tidaklah ya pahala itu akan diperoleh kecuali bagi orang-orang yang sabar. Di dunia saat ini sabar, tidak merasakan apa kenikmatan secara tergesa-gesa di dunia. Nanti di akhirat ditunda gitu ya, kenikmatan itu. Nah, seperti itu. Nah, lalu kaitan dengan flexing itu sendiri, Ustaz. Sebenarnya kita tuh boleh nggak sih untuk mengupload di Instastory kita lagi ngapain, mungkin di dalam mobil, Ustaz ya? Iya. Kita upload lagi ngapain atau lagi ngopi, foto-foto ngopi itu boleh apa enggak, Ustaz, sebenarnya, Ustaz? Ya kembali ke motivasi ya, niat dan motivasinya. Kalau tujuannya hanya sekedar ingin mengabarkan, misalnya ya, dia kebetulan berada di tempat yang cukup mewah dalam arti ya, masalah dunia, entah itu di resto tertentu atau kafe tertentu, kemudian dia berfoto di situ, ingin mengabarkan bahwa di sini makanan minumannya enak loh, misalnya hanya sekedar itu saja ya. Tanpa ada niat pamer, flexing atau semacamnya, ya tidak ada masalah, hanya pengkabaran saja. Kalau misalnya ada mungkin alasan sebagian orang yang ngerti sedikit tentang agama, itu kalau foto-foto di tempat yang mewah atau kebetulan dia punya barang mewah, dia foto bersama barang itu, ditulis ini alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Gitu ya. Tujuannya untuk apa? Ingin tahadduts bi ni'mah, ingin menceritakan bahwa Allah sekarang ini sedang memberikan nikmat kepada kita. Masya Allah. Kalau saya tidak menganjurkan seperti ini, ya, karena sebetulnya tahadduts bi ni'mah ini selayaknya diceritakan dalam rangka untuk menunjukkan keagungan Allah kepada dirinya. Contoh begini, kalau kita baca surah Ad-Duha itu kan di dalam Quran surah Ad-Duha. Fa amma bi ni'mati rabbika fa'addits kan itu. Adapun nikmat dari Tuhanmu maka hendaklah engkau ceritakan. Itu dikisahkan bagaimana kisah Nabi SAW yang beliau awalnya yatim, kemudian Allah berikan nikmat ya dengan adanya pengasuhan dari keluarganya yang lain. Kemudian dulunya Nabi itu miskin, Allah berikan kecukupan. Nah begitu. Artinya begini, artinya ada kenikmatan-kenikmatan yang nantinya kita akan ceritakan kepada manusia, yang nanti orang lain itu akan bisa mengambil ibrah dari apa yang kita ceritakan. Misalnya begini ya, kita cerita misalnya dulu saya itu orang yang sama sekali nggak kenal agama, tapi setelah Allah berikan kami hidayah, kami kemudian mulai mengenal agama ini dengan baik. Alhamdulillah, Allah mudahkan saya untuk melakukan ketaatan kepadanya kala ini. Ini namanya tahadduts bin ni'mah. Apa tujuannya? Orang lain ini juga supaya dapat ibrah pelajaran daripadanya. Bukan ini membakar hati saya. Bukan membakar hati, bukan bikin cekot-cekot hati gitu ya. Wah ini sialan ini. Kok HP-nya udah baru ini? Iya, kok sudah baru ini. Mau nantangin gue ini kan gitu ya. Pengen saingan sama saya misalnya. Ya begitu, bukan begitu. Kadang kita ini keinginan kita pamer, apa istilah jadi flexing tadi, tapi dibungkus dengan istilah menceritakan kenikmatan Allah supaya ya kita ini ingin berbagi kebahagiaan. Padahal berbagi kebahagiaan itu ya nggak harus seperti itu kan gitu ya. Mungkin kalau dia dapat rezeki ya dia bagi-bagi lah ke temennya gitu. Jangan bagi-bagi cuman fotonya saja kan gitu. Malah jadi nggak baik. Jadi seperti itu. Tapi Ustaz, jazakumullah khairan atas penjelasannya. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Sampai jumpa di podcast episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.